Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah coba gimana caranya bikin daftar isi otomatis ya. Kita memanfaatkan heading. Sekarang PR-nya adalah bagaimana caranya bikin daftar gambar sama caption gambar beserta tabel. Nah, untuk gambar dan tabel ini seharusnya semua gambar dan tabel itu harus di mention. Maksudnya di mention apa? Disebutkan dalam tulisannya ini, dalam artikelnya. Secara aturan kita tidak boleh bilang gambar di bawah ini, tabel di bawah ini, gambar yang ada di atas, kemudian atau tabel yang ada di atas. Karena itu gak jelas. Yang pertama, gak jelasnya kenapa? Gak jelasnya bawah yang mana, apakah langsung di bawahnya, apakah di bawahnya lagi, atau dan seterusnya. Di bawah ini juga, yang kedua ini ya, akan merepotkan kita. Berarti kalau kita ngomong gambar ada di bawah ini, berarti gambarnya itu harus segera benar-benar di bawah tulisanmu. Padahal tidak harus begitu. Lebih enak kalau kita mention namanya atau nomornya pada gambar satu. Meskipun halamanmu ketika kamu ngomong gambar satu pada gambar satu ini ada di halaman satu, kemudian gambar satunya ada di halaman 13, nggak ada masalah karena kamu sudah eksplisit ngomong kalau yang kamu maksud adalah gambar satu meskipun gambar satunya ada di halaman 13, itu nggak ada masalah. Begitu juga dengan tabel, kita nggak boleh tabel di bawah ini, tabel di atas ini, dan seterusnya. Harus gamblang ada nomornya karena memang aturan penulisannya seperti itu. Untuk itu gimana caranya? Biasanya kita harus insert gambarnya dulu. Saya coba cari gambar ya. Oke lah, gambar apa ya ini? Ini saya capture dulu. Saya punya gambar yang lain kan. Coba. Apakah ada gambar yang lain? Adanya screenshot aja ini. Oke, yang gambar di depan aja ya. Screenshot. Oke. Dan saya panggil gambarnya. Ada di screenshot. Mana tadi? Oh, ini dia. Oke. Kita copy, masukkan ke Microsoft Word. Oke. Masukkan gambarnya di Microsoft Word. Kemudian biasanya gambar posisinya ada di tengah. Ini sekali lagi tergantung sama format penulisannya ya. Kemudian untuk ngasih caption gambarnya adalah sebenarnya kalian tinggal klik kanan aja, insert caption. Di sana ada captionnya mau apa, labelnya seperti apa. Kalau nggak ada nanti kalian bisa create new label ini. Kemudian ini kan stylingnya masih nggak standar. Kalau mau dibikin standar silakan ke style page lagi, cari yang caption. Ada nggak nih? Harusnya ada caption. Oke, kita cari caption. Closing, TOC, body. Ini dia caption. Kita ganti stylingnya sesuai dengan panduan. Apapun panduannya. Kalau deskripsi mungkin Times New Roman, fontnya 9, mungkin warnanya merah, hitam. Kemudian tidak italik atau tidak cetak miring, ya udah kita bikin seperti itu. Oke. Harusnya sudah ada di sana caption. Oke. Kita insert caption ya. Insert caption. Oke. Kemudian di sini kebetulan saya sudah ada gambar. Kalau belum ada, kalian bisa create new label. Nah, mau labelnya seperti apa terserah, tanpa nomor. Karena nomornya ini akan di-generate otomatis. Formatnya kayak gimana? Ada di numbering. Kalian bisa include-kan juga dia ikut bab yang mana. Biasanya kan gambar ada kayak gitu, bab 3.1 gambar 3.1 berarti dia gambar di bab 3,
gambar nomor 1. Bab 3-nya nanti dari mana, kalian ikutkan ke heading, terserah mau yang mana. Oke, seperti itu. Kalau tidak mau di-include-kan, ya ini jangan dicentang. Kemudian yang sering salah lagi adalah posisi caption gambar itu ada di bawah. Biasanya standarnya kayak gitu, mau di kanan, mau di kiri, mau di tengah. Tapi yang jelas kalau gambar itu posisinya di bawah. Sehingga nanti kalau kalian bikin new label, misal bikin gambar gitu ya, nanti positionnya ini ada di below selected item. Below selected item itu yang mana ya? Dari gambarnya. Oke, sekarang saya kasih gambar titik, saya kasih nama ini adalah gambar. Oke, sudah jadi captionnya. Kemudian jangan lupa di mention pada gambar 1 nampak nampak penampang muka dari bidang XX. Oke, harus di mention. Oke, sehingga gambar 1 ini si pembaca punya tanggung jawab untuk nyari sendiri gambarnya. Tanggung jawab kalian sebagai penulis adalah ngasih tahu gambarnya yang mana dengan menyebutkan nomor atau namanya. Oke, di sini udah gambar 1. Kemudian kalau tabel kayak gimana? Tabel adalah sama aja. Misal kita create tabel, insert table, nggak usah gede-gede. Saya mau ada stylingnya dikit, biru, nomor, nama, name, atau dibalik, name, nama, 1, terus 999. Misal, nah ini bedanya dengan gambar, tabel captionnya ada di atasnya tabelnya, bukan di bawah. Oke, tolong diingat, kalau gambar di bawah, kalau tabel harus ada di atas. Sama blok tabelnya, kemudian insert caption. Kemudian kalau belum ada tabel atau adanya cuma table bahasa Inggris, kalian bikinlah sendiri. Kebetulan saya udah ada, posisinya ada di atas, langsung dikasih nama biodata. Misal posisinya tergantung sama format dokumen yang diminta. Kemudian sebenarnya secara kaidah penulisan, apa yang saya lakukan ini masih salah untuk peletakan gambar dan tabelnya. Kalau yang benar-benar ilmiah, betul, gambar dan tabel tidak boleh di antara paragraf. Jadi kalau nggak di paling atas, ya di paling bawah. Itu nanti akan sangat berguna ketika nanti kalian mau submit paper, apalagi papernya di jurnal atau conference yang bereputasi. Kalian salah naruh kayak gini aja, itu bisa di reject. Tapi karena sebenarnya tidak ada kewajiban, ya ini saya kasih tahu kalau yang benar naruh gambar sama naruh tabel tidak boleh di antara tulisan atau di antara paragraf, harus di bagian atas atau di bagian bawah. Itulah mengapa kalau nanti kalian iseng-iseng belajar nulis pakai latex, nggak mungkin ada gambar di tengah-tengah tulisan kayak gini, kecuali kita paksa. Secara default latex tidak mau seperti itu. Gambar pasti ada di bawah, kalau nggak ada di atas. Itulah kenapa ada gunanya kita bikin penomoran gambar atau gambarnya dikasih nama, kemudian harus kita mention di tulisannya. Oke, tabel sudah, gambar sudah. Kemudian gimana cara bikin daftarnya? Hampir sama dengan daftar pustaka tadi ya. Kita tulis ini, saya kurang tahu kenapa kok kursor saya nggak jalan ini. Oke, hampir sama. Kita bikinnya dengan cara reference. Kalau tadi kan table of content, kita coba ini bentar, caption. Nah ini dia, kalian tinggal pilih insert caption atau insert table of figure. Kalau mau daftar gambar berarti table of figure.
Terus tabelnya gimana Pak Al? Tenang, kita klik aja ini dulu. Yang mau kita bikin daftarnya caption yang mana? Mau tabel, mau gambar? Terserah, ini tinggal pilih aja nih captionnya di sini. Tinggal kalian insertkan gambar, gambar satu, deh keluar. Kemudian kalau tabel ya udah tinggal ganti captionnya ke tabel. Oke, keluar juga. Karena sama-sama di halaman 2 ya udah dia ada di halaman 2. Tapi biasanya daftar gambar sama daftar tabel ini jadi halaman tersendiri kan. Nah, itu nanti tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan format yang diminta. Saya rasa seperti itu, cukup mudah ya, nggak usah bingung-bingung nanti. Pak, gambarnya kok saya ngetik manual ya, capek nanti kamu kalau kayak gitu ya. Iya kalau ini sudah benar fixnya. Tiba-tiba di tengah-tengah kamu ngasih gambar lagi. Nah, nanti kan kalian harus ngurutin dari atas. Misalnya ada gambar lagi nih. Oke, kita kasih caption. Gambar. Gambar 2. Oh sorry, jangan gambar 2 ya. Sama ini kedua. Kemudian update-nya gimana? Ya udah tinggal update aja sebenarnya. Klik kanan. Update field. Mau nomornya doang yang belakang atau entire table. Kalau ada gambar baru biasanya entire table. Udah tambah. Tabel juga sama kayak gitu. Si daftar pustaka juga sama. Update field. Kalau ada subbab atau bab baru tinggal update entire. Kalau cuma nomor halamannya yang berubah tinggal kalian update page number only. Table juga sama. Misal ada lagi nih. Kalau nggak percaya kita bikin lagi. Caption, ganti tabel, jangan lupa ini tabel kedua, taruh di tengah, tinggal di update, klik kanan, update field, entire table, oke tambah. Apakah dia ada di halaman 3? Benar, ini karena halaman 1, halaman 2, halaman 3, semuanya ada di halaman 3. Sehingga daftar tabelnya sudah beres, tinggal kamu tambahi headingnya. Biasanya kan ada daftar tabel, itu nanti kamu tinggal tambahi pakai judulnya, berarti pakai heading 1. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di tutorial yang lain. Nanti mungkin di video yang lain kita akan bahas gimana caranya bikin equation. Sama, biasanya problem kan ya, halaman pertama pakai angka Romawi, halaman selanjutnya pakai angka Arab, kemudian selang-seling. Awal bab nomor ada di tengah, karena halamannya mukanya kan ketemu kayak gini ya, ditutup ya. Yang nomor ganjil ada di kiri, yang nomor genap ada di kanan. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.